Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Jadi kita kembali lagi dalam pembahasan soal untuk persiapan UNBK. Kita lanjutkan di nomor 24. Di nomor 24 itu ada sebuah gambar. Kemudian gambarnya, kalau kita perhatikan ini gambar sungai ya, karena di sini tertulis arus sungai. Di dalam gambar ini ada garis-garis yang terbentuk atau ada segitiga yang terbentuk. Ada segitiga ABE, di mana segitiga ABE itu dia siku-siku di A. Kemudian ada segitiga BDC, dia siku-siku di C. Kemudian ada simbol di sini yang mengartikan bahwa dia sejajar. Jadi ini dua garis sejajar, kemudian dia dipotong oleh sebuah garis. Nah, berarti ini adalah materi kelas 7 tentang hubungan garis-garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya di bawah. Ya, seseorang akan mengukur lebar sungai. Oh, betul. Ini tadi sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D seperti gambar. Tongkat A tepat segaris dengan pohon E di seberang sungai. Jika AB 6 meter, BC 4 meter, dan CD 8 meter, lebar sungai adalah. Jadi AB-nya 6 meter, terus BC 4 meter, CD 8 meter. Pertanyaannya lebar sungai. Jadi yang ditanyakan lebar sungai atau panjang dari AE. Jadi untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan materi dari kelas 7 dan kelas 9. Untuk materi kelas 7-nya kita akan menggunakan hubungan garis-garis yang sudut-sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Untuk yang materi kelas 9-nya kita gunakan materi tentang kesebangunan. Kesebangunannya nanti untuk mengukur panjang dari AE. Oke. Sebelum masuk ke sini, saya akan mengingatkan dulu tentang materi yang kelas 7 ya. Jadi tentang hubungan dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Jadi ketika ada dua garis yang sejajar, kemudian garis ini dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sudut-sudut. Oke, katakanlah saya tuliskan sudut-sudutnya sini, sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Maka di dalam sudut-sudut yang terbentuk ini itu ada beberapa sudut yang besarnya sama. Jadi sudut yang besarnya sama, yaitu yang pertama sudut saling sahadap. Sudut saling sehadap. Oke, yang mana itu sudut saling sehadap? Ini sudut saling sehadap adalah sudut yang besarnya sama. Sudut yang besarnya sama. Yang pertama sudut saling sahadap. Kalau pada gambar yang dimaksud dengan sudut saling sahadap adalah sudut-sudut yang memiliki atau yang mengarah pada arah yang sama. Misalnya sudut 1. Kita perhatikan sudut 1 di sini dia mengarah ke kiri atas. Maka sudut yang mengarah ke kiri atas adalah sudut 5. Jadi sudut 1 dia besarnya sama dengan sudut 5. Dia saling sehadap. Oke, selanjutnya sudut 2 kalau kita perhatikan dia mengarah ke kanan atas. Maka yang mengarah ke kanan atas itu adalah sudut 6. Oke, selanjutnya sudut 3. Sudut 3 dia mengarah ke kanan bawah. Maka yang mengarah ke kanan bawah adalah sudut 7. Selanjutnya sudut 4. Sudut 4 dia mengarah ke kiri bawah. Maka yang mengarah ke kiri bawah yang sama adalah sudut 8. Oke, jadi ini adalah besarnya sama. Oke, untuk sudut saling sehadap ada 4. Jadi ada 4 sudut yang memiliki pasangannya masing-masing yang memiliki besar yang sama. Andai kata misalnya sudut 1 di sini besarnya 120, maka sudut 5 juga besarnya 120 derajat. Misalnya sudut 2 di sini 40, maka sudut 6 di sini juga 40.
Oke. Selanjutnya, sudut yang memiliki besar yang sama jika dua buah garis dipotong oleh sebuah garis, yaitu adalah sudut saling berseberangan. Berseberangan. Jadi kata-katanya dia berseberangan, artinya dia ada di seberang garis. Ada di seberang garis dari garis yang memotong dua garis sejajar itu. Sudut saling berseberangan sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama, berseberangan dalam. Sudut saling berseberangan dalam. Ya, sudut saling berseberangan dalam. Yang mana yang dimaksud dengan sudut saling berseberangan dalam? Oke, kita perhatikan. Dalam maksudnya di sini adalah di dalam dari dua garis yang sejajar. Jadi 3 dia berseberangan dalam dengan sudut 5. Di sudut 3 dia berseberangan dalam dengan sudut 5. Kemudian sudut 4 dia berseberangan dalam dengan sudut 6. Maka besarnya juga sama. Oke, untuk berseberangan dalam ada dua pasangan di sini. Selain kembali, 3 berseberangan dalam dengan 5, 4 berseberangan dalam dengan 6. Yang mana besarnya selalu sama. Misalnya sudut 3 di sini besarnya 100, maka sudut 5 juga besarnya 100. Kalau sudut 4 besarnya 80, maka sudut 6 juga besarnya 80. Oke. Kalau ada sudut berseberangan dalam, tentu ada sudut berseberangan luar. Sudut berseberangan. Oke, untuk sudut berseberangan luar, jadi mirip dengan sudut berseberangan dalam, hanya saja kalau dalam dia terletak di dalam dari dua garis yang sejajar, kalau berseberangan luar dia terletak di luar dari dua garis yang sejajar ini. Jadi kalau kita lihat berarti 7 sudut 1, dia sudut 1 berseberangan luar dengan sudut 7. Juga besarnya sama. Selanjutnya sudut 2 berseberangan luar dengan sudut 8. Dia besarnya juga sama. Jadi ini sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Oke, di samping sudut-sudut yang memiliki besar yang sama, ada sudut-sudut yang ketika dijumlah dia 90 derajat. Jadi sudut yang selanjutnya adalah sudut yang jika dijumlah jika dijumlah 180 derajat. Jadi jika dijumlah dia besarnya 180 derajat. Apakah yang manakah yang disebut dengan sudut yang jika dijumlah 180 derajat dan yang manakah itu? Oke, jadi sudut yang jika dijumlah 180 derajat adalah sudut yang saling sepihak. Sudut saling sepihak. Maksudnya dia itu satu tempat, kanan garis yang memotong atau kiri garis yang memotong. Jadi yang sepihak di sini adalah terbagi dua lagi. Ini sudut saling sepihak. Jadi sudut yang dijumlah 180 derajat yaitu sudut yang saling sepihak. Ada dua. Jadi itu sudut saling sepihak dalam. Nah, nanti ada juga sudut saling sepihak luar. Jadi untuk sudut saling sepihak dalam, jika jumlah 180 yaitu sudut 4. Oke, ditambah dengan sudut 5. Dia hasilnya 180 derajat. Jadi kalau misalnya sudut 4-nya di sini 100. Oke. Sudut 4-nya misalnya 60, maka sudut 5-nya harus 120 agar kalau dijumlah dia 180. Dia namanya sudut sepihak dalam. Oke, selanjutnya sudut 3 ketika kita jumlahkan dengan sudut 6, maka dia hasilnya juga 180 derajat. Oke, ini ada dua pasang sudut yang disebut dengan sudut saling sepihak dalam. Selanjutnya sudut saling sepihak luar. Oke, sudut saling sepihak luar. Oke.
Kalau sudut saling sepihak keluar itu adalah jika dijumlah juga hasilnya adalah 180 derajat, yaitu sudut 1 dan sudut 8. Jadi, sudut 1 tambah dengan sudut 8 hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut 2 ketika dijumlah dengan sudut 7, maka dia juga besarnya adalah 180 derajat. Oke, jadi ini sedikit pengulangan saja untuk kalian agar mengingat kembali materi tentang hubungan dua garis jika dipotong oleh sebuah garis. Oke, kita lanjutkan di pembahasan soal ya. Oke, terlalu lama. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Kita kembali ke soal. Jadi soalnya kita diminta untuk mencari panjang AE. Jadi untuk mencari panjang AE di sini kita terlebih dahulu memisahkan gambar kedua segitiga ini ya. Kita pisahkan dulu gambarnya. Kita gambar saja dulu segitiga yang pertama, segitiga A, B, E. Kemudian dia siku-siku di A. Panjang AB-nya 6. Kemudian segitiga yang kedua, segitiga yang ada di bawah ini. Dia siku-siku di C. Kemudian dia segitiga BDC. Panjang BC-nya 4. Terus panjang CD-nya 8. Oke. Yang ditanyakan adalah panjang dari AE. Untuk memudahkan, kita buat dulu gambar yang serupa dengan gambar yang pertama. Kita buat gambar yang serupa dengan gambar yang pertama, sehingga kita akan melihat nanti dengan jelas yang mana sisi-sisi yang memiliki posisi yang sama atau yang memiliki perbandingan yang sama. Jadi kita rubah gambarnya. Nah, untuk merubahnya kita tinggal membuat gambar yang modelnya sama dengan gambar yang kita jadikan acuan. Oke, dia siku-siku di bagian bawah. Kita tulis gambar seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kita ubah tadi. Nah, gambar yang kita ubah tadi dia siku-siku di C. Maka di siku-siku ini kita tempatkan huruf C. Nah, selanjutnya tersisa huruf B dan huruf D. Oke, untuk menentukan di mana posisi huruf B dan huruf D, oke kita kembali dulu melihat yang tadi kita jelaskan bahwa posisi huruf B dan huruf D itu dia B dan E maksudnya dia itu saling berseberangan dalam. Ini tadi saling berseberangan dalam. Saling berseberangan dalam. Ya, sudut yang saling berseberangan dalam dia besarnya sama, sehingga yang besarnya sama di sini adalah sudut E dan sudut D. Artinya posisi dari D harus sama dengan posisi E, berada di atas. Maka kita tempatkan huruf D bagian atas. Selanjutnya huruf yang tersisa adalah huruf B. Oke, di sini tadi BC-nya panjangnya 4. Terus CD-nya panjangnya 8. Oke, setelah kita dapatkan dua gambar yang serupa atau yang modelnya mirip seperti ini, kita tinggal menuliskan perbandingannya. Kita tinggal menuliskan perbandingan dari perbandingan sisi-sisi dari gambar yang sudah kita dapatkan. Untuk memudahkan, kita tulis saja yang pertama itu apa yang ditanyakan dari soal, yaitu AE. Jadi kita tulis AE. Oke, banding. Perbandingan AE yang sama posisinya dengan AE di gambar yang kedua adalah CD. Oke, sama dengan kita kembali ke gambar yang pertama yang memiliki nilai di sini panjangnya adalah sisi AB. Jadi kita tulis AB per, jadi yang sama posisinya AB adalah BC atau CB. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita menggantinya dengan angka. Nantinya dengan angka. Oke, jadi sebelumnya yang harus kalian perhatikan di sini, ketika kalian menulis perbandingannya itu harus konsisten
Maksudnya seperti ini. Ketika kalian menulis yang bagian atas ini adalah segitiga pertama, nih segitiga pertama, maka bagian atas untuk setelah tanda sama dengan ini juga harus segitiga yang pertama. Jadi sisi dari segitiga pertama. Jadi ini segitiga yang kedua, maka yang di bawah juga sebelah harus segitiga yang kedua. Jadi tidak boleh terbalik. Misalnya kalian pilih segitiga pertama di sini, kemudian di sini segitiga kedua, kemudian begitu sama dengan kali itu segitiga kedua, baru per segitiga pertama itu perbandingannya sudah salah. Oke. Jadi selanjutnya kita tinggal menggantinya dengan angka. AE di situ tidak diketahui, kemudian CD 8 sama dengan AB-nya 6, CB-nya 4. Oke, selanjutnya kita boleh kali silang, atau boleh juga langsung memindahkan atau membuka ini per 8. Membuka per 8 itu kita harus mengalikannya dengan 8. Jadi per 8 kita hilangkan dengan kali 8. Maka sebelah juga kita kali dengan 8. Jadi 6 per 4 kita kalikan dengan 8. Selanjutnya AE sama dengan 6 kali 8 bagi 4. Atau boleh juga 8-nya bagi 4, kemudian hasilnya dikali dengan 2. Jadi 8 bagi 4, 2, sehingga 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya. Lebar sungai adalah 12 meter. Oke, itulah tadi pembahasan untuk soal nomor 24. Silakan kalian ulang-ulangi video ini jika dirasa perlu. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan soal nomor selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.